Ya na'udzu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam dan pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur karena kesadaran kita atas nikmat Allah yang tiada hentinya dalam berbagai bentuknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kepada siapapun yang mampu mensyukuri nikmatnya, maka nikmat itu akan bertambah atau bertahan. Karena itu kita bersyukur kita hadir bersama salat zuhur dalam rangka memelihara kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran setelah berbicara tentang ibadah puasa yang menggodok batin kita menjadi batin yang bersih. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i isa da'ani, akan kukabulkan doa-doa mereka jika mereka berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi, oleh karena itu hendaklah mereka menjawab panggilanku, menjawab panggilan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Bapak dan Ibu sekalian, Allah itu selalu dekat dengan hambanya. Allah itu tidak pernah menjauh, tetapi kadang-kadang kita ini yang tidak stabil. Kadang kita menjauh sementara Allah tidak pernah menjauh. Lalu kita tidak merasakan keberadaan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, maka yang perlu kita pelihara adalah bagaimana kedekatan diri kepada Allah itu terpelihara, dan mudah-mudahan bisa kita rasakan dekatnya seperti dekatnya urat nadi kita pada leher kita. Itu sumber kehidupan. Kalau urat nadi itu terputus, kita mati. Nah, kita sadari keberadaan itu. Allah mengatakan Allah itu lebih dekat daripada urat lehernya. Karena itu yang menjadi timbul pertanyaan adalah bagaimana memelihara kedekatan itu. Tentu banyak petunjuknya di dalam Al-Quran, juga ditemukan petunjuknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah keimanan itu tidak boleh goyah. Sekali-sekali keraguan muncul boleh, tetapi keimanan tidak boleh hilang. Lalu Nabi berpesan, peliharalah iman kalian.
Selalu perbaharui iman kalian itu. Jaddidu imanakum. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana caranya kita memelihara keimanan itu? Lalu Nabi mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang tebal, kadang kuat, kadang merasa dekat dengan Tuhan, tapi kadang-kadang iman itu menipis, tidak merasakan keberadaan Tuhan, bahkan mengabaikan perintah Tuhan. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Setelah ditanya oleh para sahabat, gimana caranya? Maka Nabi mengatakan, yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan selalu bertambah setiap kita melaksanakan ketaatan. Dan iman itu berkurang setiap kita melaksanakan kemaksiatan. Karena dalam kehidupan manusia itu, sebagai manusia yang beraktivitas dan punya keinginan-keinginan yang tinggi, ada dua sisi yang harus kita pelihara. Yang pertama adalah sisi keduniaan. Sisi keduniaan itu hanya ada dua. Kalau bukan ketaatan, maka itu kemaksiatan. Maksiatnya kita tinggal, ketaatannya tidak. Tapi dari sisi batinnya, apa yang ada dalam diri kita, sebagai manusia juga ada dua. Yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua nifak, kurang mengakui Allah. Itu ada nifak. Jadi ada iman, ada munafik. Hanya dua itu. Nah, karena itu yang pertama kita pelihara supaya selalu dekat dengan Tuhan adalah pelihara ketaatan secara lahir, pelihara iman secara batin. Itu satu. Yang kedua, berdasarkan hadis yang lain bahwa Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Maka jadikanlah diri kita ini orang yang bersih dari dosa. Jangan ada dosa dalam hidup. Walaupun kita sadari membuat dosa itu selalu terjadi, tetapi ada pintu menghapuskannya, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu ada kekotoran. Itulah sebabnya kenapa ayat ini disambungkan dengan ayat-ayat ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu mensucikan diri kita dari berbagai kotoran, maka disambung bahwa Allah itu dekat dengan hambanya. Karena itu yang kita lakukan yang kedua adalah mensucikan diri kita dari berbagai dosa dan kesalahan. Dan pintunya terbuka luas. Pintunya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua cara. Kemudian yang ketiga, jangan melupakan Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah dikosongkan, kita ngisinya. Mengisinya dengan ingatan kepada Allah. Zikir itu bisa berarti ucapan. Kalau kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, masuk dalam zikir dalam kategori ucapan. Tetapi zikir juga berarti ingatan. Jadi kalau ingatannya bisa terpelihara kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah makna ayat allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sesibuk bagaimanapun juga dalam aktivitas kita,
Kita meletakkan ingatan itu kepada Allah sehingga kita tidak salah jalan. Pada saat berbisnis kita ingat Allah. Pada saat melaksanakan tugas kewajiban yang penting besar untuk kepentingan rakyat, kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah orang keramaian kita juga ingat Allah. Kita lagi sendirian juga ingat kepada Allah. Jadi cara yang ketiga adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang ketiga adalah doa. Yang keempat, biasakan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini penting karena pentingnya Allah memerintahkan kita berdoa. Allah juga berjanji bahwa setiap doa akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Allah memberi petunjuk bagaimana caranya berdoa. Allah memiliki nama-nama yang agung. Berdoalah dengan nama-nama itu. Itu Al-Quran. Allah juga mengatakan kalau memasuki satu hal yang penting, berdoa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nanti kita mau pemilu. Kita ingin memilih pemimpin. Dalam konsep agama, pemimpin wajib ditaati. Kalau begitu, pilihlah pemimpin yang layak ditaati. Jangan sampai memilih yang tidak layak ditaati. Dan berdoalah bahwa kita memasuki wilayah pemilu itu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, masuk dengan kebenaran, keluar dari aktivitas dengan kebenaran. Dan bisa mendapatkan pemimpin yang baik. Itu petunjuk cara berdoa. Masih ada cara yang lain. Ada dua doa yang disebut oleh Allah. Satu semestinya tidak diambil. Yang satu kita ambil. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dia ingat pada Allah, tapi yang selalu dia minta dan dia usahakan hanya kesuksesan dunia. Akhirat tidak. Itu jangan. Lanjutan ayatnya apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang kita laksanakan. Itu petunjuk. Lalu masalah berikutnya adalah sering kali kita berdoa begitu lama dan kita menunggu hasilnya tidak datang-datang. Kadang kita berdoa sesuatu yang datang yang lain. Prinsipnya Allah pasti mengabulkan. Tetapi Allah mengabulkan doa kita itu tidak persis seperti yang kita minta. Karena disesuaikan dengan apa yang menjadi keselamatan kita ke depan. Kadang kita minta, tapi yang dikasih sebaliknya. Ada satu riwayat malaikat pembagi rezeki yang sudah bolak-balik ke satu tempat. Semua dikasihkan apa yang dikabulkan, tapi ada satu orang yang setiap waktu rajin berdoa, tapi tidak diperintahkan oleh Allah kepada malaikat mengabulkan. Sampai malaikatnya tanda tanya. Dan tanya kepada Allah, itu kenapa nggak dikabulkan? Ini cerita dari Nabi Muhammad. Jawaban Allah itu jangan dikasih. Karena aku senang dia berdoa kepadaku, memuji kepadaku, beribadah kepadaku. Tapi begitu kita kabulkan, dia sudah melupakan aku. Dan dia tidak berdoa lagi. Itu artinya dikasih yang sebaliknya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu masa depan kita daripada kita sendiri. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Itu Al-Quran. Mungkin kamu tidak menyenangi sesuatu.
Padahal itu justru itu yang baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Mungkin kamu menginginkan sesuatu padahal itu tidak baik bagi kamu. Oleh karena itu yang kita yakini adalah Allah pasti mengabulkan, tapi jangan ditanya kapan dia mengabulkan, karena yang menentukan waktunya adalah Allah, bukan kemauan kita. Dan bagaimana bentuk pengabulannya itu hak Allah, bukan wewenang kita. Tapi yakin dikabulkan oleh Allah. Lalu kalau ada yang kritis bilang, kalau begitu apa gunanya kita berdoa lama-lama? Gunanya berdoa lama-lama adalah doa itu ibadah yang sangat penting yang menjadi penghubung batin kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa. Jadi mau dekat dengan Allah caranya 4. Yang pertama, secara lahir pelihara ketaatan, secara batin pelihara keimanan, buktikan dengan ibadah kepada Allah. Yang kedua, sucikan diri kita dari dosa-dosa yang sering kita lakukan, kadang disengaja, direncanakan, kadang tidak direncanakan. Sucikan itu dengan istighfar kepada Allah. Yang ketiga, jangan melupakan Allah. Karena itu zikir dipelihara, boleh zikir keras, boleh zikir yang pelan, tapi makna zikir ada 2. Pertama, menyebut nama Allah. Yang kedua, tidak menyebut nama Allah, tetapi ingat kepada Allah dimanapun berada. Dan yang keempat adalah rajin-rajin berdoa kepada Allah. Insya Allah, Allah itu selalu dekat pada kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwaaba fadlika wa anzil alaina barakatik wa waffiqna limujibati rahmatik wa askinna buhati jannatik. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyatana wa ahla baitina min ahlil ilmi wa ahli taqwa wa ahlil maghfirati wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Habibullah. Taqabbalallahu minkum.